tentang membaca suratul waqiah seusai sholat subuh. Apa dulu enggak Kak? Dulu atau zikir dulu yang utama? Bagus. Kalau secara prinsip ini, secara prinsip ini, kalau kita harus memilih antara membaca Al-Quran atau zikir pagi dan petang di waktu subuh atau selesai sholat subuh, maka jawabannya adalah zikir yang sesuai dengan waktunya itu lebih utama sebenarnya. Ya, sebenarnya. Nah, tapi kalau kita tidak mau kehilangan juga faidah dari membaca suratul waqiah, gimana kalau kita baca suratul waqiah, insya Allah kita akan terbebas dari kefakiran insya Allah. Maka tetap kita baca aja, tidak ada masalah. Caranya gini nih, jalan tengahnya kita baca yang dirasa kita butuh dari doa pagi dan petang itu, baru kemudian sisanya kita baca nanti setelahnya, setelah waqiah. Bacakan yang pertama Pokoknya rumusnya gitu aja deh. Kalau Uni bingung misalnya gitu ya, maka mendahulukan zikir yang pada waktunya itu lebih utama daripada bahkan membaca Al-Quran. Walaupun baca Al-Quran itu pahalanya besar sekali. Ya, itu yang saya pahami. Allah a'lam. Begini. Ya, gini. Nah, jawabannya gini Bu Meli. Sependek yang saya pahami ya. Kalau secara prinsip dulu ya, kalau ada ibadah atau zikir yang pada waktunya dengan zikir atau ibadah yang sifatnya mutlak, maka mendahulukan zikir yang pada waktunya itu lebih utama. Gitu aja sih sebenarnya, daripada yang tidak pada waktunya. Membaca suratul waqiah itu membaca Al-Quran, dan itu utama, bahkan sangat utama. Nah, cuman kalau dibandingkan dengan zikir yang pada waktunya, mendahulukan zikir pada waktunya itu lebih utama. Jalan tengahnya gini, Bu Meli jangan tinggalkan sama sekali zikir pagi dan petang. Kebiasaan Bu Meli baca suratul waqiah juga jangan ditinggalkan. Bagus. Caranya gini, jalan tengahnya. Ibu Meli pilih dulu zikir pagi dan petang yang Ibu Meli perlukan misalnya, baru kemudian Ibu Meli baca suratul waqiah. Gitu. Nah, sisanya itu gini, ini penting kita pahami ya. Zikir pagi dan petang itu kan tentang waktunya kan dari setelah subuh sampai sebelum matahari terbit. Boleh setelah matahari terbit sampai dengan sebelum zuhur. Itu waktu yang boleh. Waktu utamanya memang sebelum matahari terbit. Sama dengan kalau malam itu zikir petang itu kan setelah asar. Betul, kalau bisa jangan ditinggalkan, betul. Dan zikir pagi dan petang itu banyak. Silakan dipilih saja kalau memang dirasa saya ada amalan lain misalnya. Tapi yang penting jangan ditinggalkan. Kalau saya biasanya yang selalu saya baca pertama itu a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sama bismillahirrahmanirrahim. Itu saya merasa penting membaca itu. Kenapa? Ada seorang rawi hadis namanya Aban bin Utsman. Suatu saat beliau ini meriwayatkan hadis tentang bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa samiul alim. Itu kan kalau kita baca pagi sampai sore sampai petang kita dijaga oleh Allah. Kalau kita baca di waktu petang sampai subuh dijaga oleh Allah. Nah, menariknya gini, Aban ibn Utsman ini orangnya mati separuh badannya, lumpuh separuh. Beliau ini, muridnya itu ada yang usil nanya begini, Syekh, memang hadisnya sahih itu Syekh? Kata beliau sahih. Kata muridnya gini, tapi kenapa Anda lumpuh Syekh? Gitu. Kenapa Anda lumpuh? Gitu. Kata Aban ibn Utsman, beliau mengatakan, demi Allah hadis ini sahih, kata beliau. Pada hari di mana saya kena stroke, kata beliau, pada hari itu saya lupa membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Itu maksudnya Bu Meli ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya bilangin waqiah jangan ditinggalkan, tetap aja enggak apa-apa. Supaya baca waqiah baru itu. Kalau baca surat waqiah itu kan bisa waktunya bisa kapan aja dari pagi sampai malam. Kalau zikir pagi itu kan ibarat baju waktunya bersih, baju kita ya untuk memulai aktivitas. Betul. Jadi ya, lebih baik sih itu dulu dipersiapkan. Nah, itu maksud saya, betul. Kalau kata para ulama memang membaca zikir yang sesuai dengan waktunya itu lebih utama daripada membaca yang tidak ditentukan waktunya gitu maksudnya gitu. Mutlak. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi iya benar masa pesawat Oke. itu saya kejadiannya kita liburan ke Lampung. Oke. Dia kapal perjalanan nggak kelihatan kalau Kapal ke pulau. ini kali ya. Apa nakodanya tuh nakal, dia turun di suatu pulau karena dia dibuking orang. Jadi kapal itu ditinggalin sama yang nakoda cadangan gitu. Udah kesorean, ada badai, akhirnya kita sampai terombang ambing di tengah lautan lepas gitu. Gitu. Itu masya Allah, saya alhamdulillah tuh baca zikir sore waktu itu. Ya, padahal saya nggak bisa berenang, itu lautan lepas yang kalau kita tenggelam mati ya. Iya. Tapi masya Allah itu nggak ada sedikit pun merasa takut karena saya yakinnya apa, Allah akan beri perlindungan karena sudah zikir pagi, zikir sore. Betul. Saya Harus nggak ada yakin. sama sekali. Harus Terus, yakin, betul. Padahal saya kalau naik istilahnya cuma nyebrang, kalau di Padang tuh namanya muara ya Pak Ustadz. Itu udah takut udah kayak rantau gitu kan. Ini di tengah laut, karena kita udah baca zikir sore, Ya, tenang jadi ya. tenang gitu. Betul. Nah dari situ anak-anak juga, masya Allah jadi percaya gitu. Anak-anak juga mereka sebelum aktivitas sekolah segala macam sempetin zikir pagi. Betul. Itu benar bagaikan baju besi bagi. Betul. Bagi prajurit dalam medan perang. Betul, tidak salah itu. Bumi mau nanya? Monggo. Bu. Ya, tapi kalau saya nggak tahu ya. Nggak. Ada orang nanya. Tahu saya alatnya nggak ada tuntunannya ya. Terus. Yang mau tanya itu emang ada atau enggak? Ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ada hadisnya berbunyi kurang lebih barang siapa yang membaca suratul Waqiah di malam hari, maka pagi hari dia akan dicukupi oleh Allah gitu. Berarti kalau kita baca di pagi hari sampai sore dicukupi oleh Allah gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ada hadis ini ada yang mendhaifkan, walaupun nanti ada juga yang tidak mempersoalkan. Dalam mazhab Syafi'i, hadis itu dalam masalah fadil amal, hadis dhaif tetap dipakai, tidak ada masalah. Umumnya ulama juga tetap memakai hadis dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak terlalu lemah riwayatnya. Terus kemudian bukan masalah halal haram. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Makanya jadi Bebek ya. Bebek saya ini. Mantan nuwun. Ustaz bilang nggak sholat al-Waqiah itu memang untuk rezeki. Betul, itu di hadis Al-Baihaqi tadi. Ada Jadi kalau orang kita baca itu aja. salah satunya. Kalau di Ibnu Katsir gini Uni, ada kata di Ibnu Katsir ya. Ibu kalau buka tafsir Ibnu Katsir di bab awal Ibnu Katsir itu di pendahuluannya ada kata-kata ini. Ini bukan hadis, perkataan Ibnu Katsir. Orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong kepada Allah dalam situasi yang sulit dengan membaca suratul Waqiah. Ya, itu kata Ibnu Katsir. Jadi orang-orang soleh terdahulu kata Ibnu Katsir itu dalam situasi yang sulit itu minta tolongnya kepada Allah dengan membaca suratul Waqiah. Begitu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kuncinya ya kita yakin. Ya harus yakin. Kalau nggak yakin, nggak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Jadi kalau nggak yakin kurang bermanfaat. Oke. Ya. Ini di luar Pak. Ya. Ada teman saya Pak. Teman saya itu pokoknya sholatnya rajin, sedekah semuanya itu. Terus. Tapi sekarang dia nggak Ustaz, sakitnya itu nggak bisa tidur Pak Ustaz. Sakitnya nggak bisa tidur. Nggak tenang gitu loh Pak. Dokter akhirnya dia obatnya yang pakai sorban itu pasti tablet. Kenapa? Oh, ya terus. Ya terus. Di mana dulu? Dari mana? Ya, Bogor sana. Bogor. Jadi sudah 3 bulan Pak Ustaz. Dia pulang Pak Ustaz. Bukannya sembuh,
Terus? Jadi dia nggak bisa tidur sama sekali. Suatu hari dia pilih katanya coba saya bukan saya hamil di anak di sana dia. Terus saya ajak ke Ustaz kajian gitu. Itu dia nggak tenang waktu di dalam kajian itu dia begini. Pokoknya saya tanya kenapa dia begitu ya? Pengobatannya dulu Dia nggak bisa tidur berhari-hari sampai 5 hari. Terus kemarin baru pulang dari Bali 5 kali karena anaknya mau ngajak dia biar bisa. Dia kan tadi nggak bisa. Pulang ngantuk. Kenapa Ustaz? Ini. Anaknya ini katanya kayak aku sih kalau mau kaya dan Laris. itu Mujaya gitu loh kayak gitu loh jadi bikin lagi ibunya kan kita nggak tahu itu cuma dijaga saya kayak bukan mananya yang udah bisa nggak tahu Tapi terlepas dari itu ya, terlepas dari sedekah atau tidak sedekah itu, pertama asal sedekah itu dikerjakan dengan baik dan benar, sebenarnya sedekah itu pasti punya fungsi, nggak mungkin nggak punya fungsi. Termasuk untuk menyelamatkan orang yang bersedekah itu. Itu secara prinsip dulu. Nah, yang kedua, bentuk pertolongan Allah itu bermacam-macam. Bisa jadi diantar dengan sakit itu sendiri. Karena dengan sakit itu Allah ingin selamatkan dia dari musibah yang lebih besar lagi. Itu bisa jadi. Nah, itu yang kedua. Itu kalau dia mau husnudzon, baik sangka kepada Allah. Atau begini, Uni Anu, maaf ya, kan janji Allah itu tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita kan. Nah, barangkali ada yang perlu dikoreksi dari sedekahnya mungkin. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ada nggak orang yang rajin sedekah tapi tidak mau bayar zakat? Ada karena dia nggak tahu ilmunya misalnya, atau memang dia ya nggak tahu lah. Itu satu. Yang kedua, ada nggak orang yang rajin sedekah tapi utang nggak bayar-bayar? Ada juga. Ya itu, iya ada. Pernah ada jamaah ngomong ke saya, dia kalau ngasih ke pengamen, ke pengemis rajin, tapi punya utang ke saya nggak bayar-bayar. Oh gitu ada. Nah, maaf, bisa juga nggak gini? Ini pagi ini ada orang konsultasi ke saya pagi ini. Suaminya kalau ke orang itu dermawan banget ke temennya, tapi ke anak istrinya pelit banget. Ada nggak gitu? Banyak. Iya, maksud saya begini, nah itu patut dimuhasabai. Jangan-jangan selama ini sedekah dia salah satu. Bukan. Maksud saya itu bisa jadi selama ini ada salah sasaran mungkin dalam sedekahnya mungkin. Itu maksud saya begitu. Bisa jadi. Itu atau sedekahnya dengan uang yang ya. Sehingga seperti mencuci baju dengan air kencing gitu ya. Gitu. Ustaz beli satu aja Mbak. Dia diajak kajian kemarin ya. Dan saya diam. Itu dia ini saya ada nasi jeruk sampai saya udah bilang kajiannya saya udah bilang begini sama dia Pak Ustaz. Maaf saya minta saja, saya bukan orang yang minta, tapi coba dirutin ya. Tapi setahu saya saran ya Bang. Pertemanan. Katanya keluarnya semua apa salahnya? Iya betul. Saya bilang begitu. Iya. Tapi apa namanya ininya sama Allah, maksudnya sama Allah. Muhasabah betul. Pasti Allah itu sayang, bukannya Allah nggak sayang. Allah kasih cobaan, Allah sayang banget saja. biar belajar. Dan itu yang saya bilang. Sampai aku gini bantu. Tapi dia nggak boleh kan Ustaz. Dia bilang, Allah saya udah begitu. Ya udah. Orang semua nggak suka orang sepatu. Saya boleh. Iya. Ini. Muhasabah diri aja, muhasabah diri. Pokoknya gini deh. Janji Allah kan tidak mungkin salah, pokoknya itu aja deh. Yang mungkin salah itu kita itu. Koreksi aja. Hatinya itu Ustaz. Karena saya sudah pernah ketemu dengan 2 orang rajin sedekah tapi bangkrut coba. Kan katanya nggak mungkin, tapi ternyata dia nggak bayar zakat. 2 orang ketemu saya 2 orang. Terus saya ketemu juga dengan zakat mal. Jadi dia nggak ngerti ilmunya Bu Rita. Saya ketemu juga dengan seorang suami yang royal sama temennya, sama kawan-kawannya, dia royal. Tapi kehidupan ekonominya tidak baik. Ternyata dia sama anak istri pelit.
Iya, sama istri pelit dia. Itu seperti itu. Ada yang tadi juga sama orang dermawan, tapi utang nggak bayar-bayar. itu saya pernah dikonsultasi lah begitu, macam-macam itu. Apakah semua penyakit hati itu seperti kayak gitu kan hatinya ya Pak Ustadz yang bagaimana kita bisa menyembuhkan hati yang kayak gitu supaya tidak punya perasaan itu? Kita harus lebih dekat sama Allah atau ngadu aja atau gimana Pak Ustadz? Pertama itu ibarat hati udah keracunan. Tuh, Mbak Mel, hati udah keracunan. Untuk menyembuhkannya mesti detox dulu. Tobat, betul kata ini tobat istighfar itu, tobat terus. Ya, tobat itu. Jalan keluar, kadang-kadang nggak bisa. Saya bilang. Ya itu tobat dan mengambil pelajaran. Tapi kayak kita yang umum kayak gini Pak Ustadz, belum sampai ke makrifat kata orang. Makrifat itu kan enggak yang bisa mengendalikan hati gitu. Tidak ada unsur iri, tidak ada unsur dendam, tidak ada sakit hati orang melakukan apapun. Itu gimana ya Pak Ustadz ya tingkatannya? Sampai ada orang bilang Allah dekat sama aku gitu kan, di mana-mana gitu kan. Terus karena kedekatan itu akhirnya dia salah tafsir sehingga dia tidak. Kenapa nggak sholat? Nggak sholat. Nah, kenapa nggak sholat? Allah dekat sama aku dengan berzikir aja dalam hati. Tidak ya. Sedangkan sholat itulah yang pertama ditanya di saat kita di alam kubur. Secara Orang sufi ya. ya, jadi ini. Nah itu ada yang salah pengertian. Jadi gini. Jadi apa yang gue sampaikan itu fenomena sebagian, tidak semua ya. Ya, sebagian. Sebagian kaum yang mengklaim dirinya sebagai sufi tapi yang menyimpang. Tidak semua sufi menyimpang, cuman yang ibu contohkan tadi itu contoh yang menyimpang. Salah artinya. Ya mereka mungkin salah guru. Ya salah guru. Ya mungkin keseleo pemahaman. Nah, jadi ada dominan salah guru atau keseleo dalam memahami. Nah karena begini, Nabi tidak hanya ma'rifat, Nabi itu udah mi'raj. Bicara langsung dengan Allah, ketemu langsung dengan Allah, itu aja masih sholat. Sekarang siapa kita kalau nggak sholat? Terus kalau dia mengatakan saya sudah sholat dengan ruh saya, tidak dengan jasad saya, nggak mungkin. Kalau ruhnya sholat, jasadnya pasti sholat, karena ruh sama jasad itu tidak rivalitas. Kalau dia mengatakan, kalau dia mengatakan ruh saya sholat, jasad saya nggak sholat, bohong pasti dia itu. Karena nggak mungkin ruh itu rivalitas dengan jasad. Ibu ruhnya nggak mau makan ini misalnya, pasti nggak akan makan. Kenapa ibu mau makan ya? Karena ruh ibu mau. Sama kayak Biar aja jadi sholat nanti biar sholat ini. Jumatnya katanya di Mekah gitu. Jasadnya di sini gitu. Kayak bohong banget gitu. Saya makan dulu. Ya ambil Pak. Ada yang lain mau tanya? Mbak Indah mau ditanya ini? Mbak Susan mau ditanya? Nah kalau untuk ini Pak Ustadz, apa? Kan udah sebenarnya udah tahu sih jawabannya bahwa Allah itu aja mau maaf, jangan ajar. Ada di surat apa itu waktu pernah dengar bahwa sakit hati sama orang, kita sudah memaafkan dia, tetapi melupakan itu tidak bisa kan? Nah, dan kita berusaha untuk akhirnya menghindar agar tidak tidak sering ketemu supaya tidak menambah dosa hati kita. Nah itu benar kan Pak Ustadz ya? Surat apa yang kemarin Pak Ustadz? Yang bilang tidak masih gampang ya. Harus memaafkan. Ya itu aneh. Melupakan. Itu apakah kita sangat wajib? Saya jawab dulu. Pertama saya jawab dulu yang dari Ibu Ivan dulu,
Di Mifon kan tadi nanya tentang orang yang ngaku bilangnya sholat di Mekah misalnya. Saya jawab gini. Kalau kita bicara karomah ya, mungkin ada Bu Ivon. Mungkin ada, ya, orang yang bisa sholat di Mekah. Cuman yang saya bilang kelihatan bohongnya itu gini Bu Ivon. Saya sholat duhur di Mekah. Loh, duhur kan di sini, sekarang kan belum duhur. Nah, itu yang tapi bahwa ada orang yang dengan izin Allah mungkin bisa sholat di Mekah, mungkin. Tapi kalau dia bilang saya sholat duhur di Mekah sekarang, itu maaf bohong. Kenapa bohong? Di sana belum duhur. Paham maksudnya ya? Itu maksud saya satu. Itu jawaban dari bahwa mungkin ada orang punya karomah itu mungkin, tapi kita tidak cukup punya perangkat ilmu untuk membuktikan dia bohong atau tidak. Ya kalau dari Bu Rita, gini Bu Rita. Uni tadi benar, ada di surah Al Imran 133 sampai 134, betul. Mengenai tidak bisa melupakan itu di hadis. Oh, itu di hadis. Ya, tentang ini Bu Rita, tentang Wahsy pas masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam itu Nabi berpesan begini, tolong Wahsy jangan sering-sering depan saya. Karena dia pembunuh pamannya itu. Ya, apa kata Nabi? Apa Nabi dendam? Enggak, Nabi nggak dendam. Cuman kata beliau, kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi nggak dendam, cuman Nabi nggak bisa melupakan. Jadi Nabi ingatannya terlalu kuat. Beliau itu tidak bisa lupa, kecuali dibuat lupa oleh Allah. Makanya beliau sanggup memaafkan Nabi itu, tapi saat itu Nabi tidak sanggup melupakan. Nah, adapun menghindari seseorang karena kita khawatir muncul keburukan, itu di hadis juga tentang menghajar itu, Jadi menghindari seseorang karena khawatir ada keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Jadi menghindari keburukan yang mungkin muncul itu namanya menghajar, menghindari seseorang. Itu boleh. Kalau di hadis lagi, ada hadis yang bunyinya gini, la dharara wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Kalau kita ketemu ntar malah berantem, bikin sakit hati, kuping panas, TBC, dan alhamdulillah penting. Nah, itu seperti itu. Kita menghindarinya. Tapi nggak berdosa artinya kan kita melakukan itu. Kan kembali pada niatnya. Ibu niatnya kan tidak untuk jahat. Niat ibu untuk menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau ibu ketemu kan. Itu seperti itu. Monggo lagi kalau ada. Ada yang lain? Ini lagi. Mbak Susan? Ada yang tanyain? Banti? Sambil makan Pak Ustaz? Ya Bu. Iya Bu. Jalan Tunjungan. Nggak pakai map ya? Hotel Platinum Tunjungan. Oke, sebentar aku cariin ya yang ya. Oke? Oke ya. Ya, udah telepon. Dari Ponte aja dibelain. Teon. Dari Ponte aja dibelain.
Penunggu pakai nama apa? Penunggu lebih halal, Ustaz ya saya pengen nyuruh rumah antri loh. Iya. Lah. Bu Rita berapa kali negosiasi waktu? Apa? Berapa kali negosiasi waktu Oh anak-anak? iya, negosiasi kan? Ini belum, nggak bisa, ini nggak bisa. Cari waktu yang tepat ibu-ibunya. Mohon maaf ya Pak Ustaz. Iya, Bu. Banyak yang syuting Pak Ustaz. Iya. Ini kok belum dari Bromo nih Ustaz. Iya. Oh, asal. Yang pulang umroh Bu, dibuka sama Belanda. Pulang umroh. Iya. Kalau Brenda dia mandiri Pak Ustaz. Umroh mandiri. PP Kerang. Iya. Sekeluarga. Bu Enda cerita itu gimana umroh mandiri? Rencana kita mau umroh mandiri ntar tour guide-nya. Oh iya. Iya. Oh. Tour guide-nya. Gimana tuh? Kok bisa gitu Mas? Kenapa? Oh. Kita nih Pak Ustadz ada selain itu ada dilema tentang kajian kita ini. Sedikit aja sih. Anggota kita kan 1, 2, 3, 4 nih. Tapi karena Mbak Susah sudah jauh, jadi kan agak berkurang. Iya, Saya iya. jauh, Iya, iya. jadi bisa 1, 2, 3, 4. Mbak Enda juga pikir kalau di tempat berimun mungkin itu jauh bagi beliau. Iya. Jadi kan kadang nyari waktu yang pas itu agak susah. Ya gitu jadinya kita Ya, tapi Bu. Pak Ibu sih bilang kalau biar dikit sih tetap jalan. Kapan? Oh, berarti kemarin ya. Semua tergantung niat ya Pak Ustadz. Kemarinnya kalau Ada mau ada jalan, tak ada mau banyak ada 1000 alasan. Mau. Saya aja yang jauh tuh pengen rasanya kalau itu pengen hadir. Kalau ikut live tuh kadang agak suka bentrok malah banyak kegiatan. Kalau hadir kan memang sudah menyiapkan waktu, mengkhususkan waktu untuk hadir ke kajian. kadang-kadang selewat doang pun. Ada yang lewat tadi. Kita nggak mikir apa-apa, cuma blank aja. Biar silaturahmi itu terjaga dan membawa kita ya, hubungannya ke langgam sampai surga itu gimana Pak? Bingkai hubungannya dengan takwa. Kalau ingin hubungannya hingga surga, suami istri, anak, Teman. bingkainya harus takwa. Di Az-Zukhruf Allah berfirman, al-akhillau yauma idin ba'dum li ba'din adu ilal muttaqin. Para kekasih pada hari kiamat nanti berhadapan sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu di surah Az-Zukhruf ayat berapa saya buka dulu. Ustaz, ini ada yang Oke. ini belum selesai Pak Ustaz. Belum. Ngomong. Kamu udah tadi? Al-Akhila. Belum selesai. Udah, itu pertanyaan. Enggak, ada yang tanya gini Pak Ustaz. Oke. Kan masing-masing kita ini kan sudah punya rezeki jodoh Oke. masing-masing lah. Oke. Tapi kenapa ada
misalnya di keluarga aja gitu, kok rezekinya tuh untuk anak A, B, C seret gitu loh bahasa. Padahal kan sebenarnya bukan sebenarnya yang susah cenderung gitu kan. Padahal kan sebenarnya masing-masing hamba Allah itu sudah punya rezekinya masing-masing gitu. Betul. Nah itu gimana ya Pastor meyakinkan bahwa saya kan selalu meyakinkan terutama sama anak-anak gitu ya, bahwa Pak Satu gitu sudah punya rezeki dan itu akan tertukar dan tidak akan mengurangi rezeki masing-masing. Tapi kan kenyataannya prakteknya kadang-kadang kan kok susah ya gitu loh, kayak buat aku kok susah ya gitu. Terus misalnya ketika ada yang perlu kok susah ya gitu. Itu bagaimana Pak? Jadi gini, kadang Allah melapangkan dan kadang Allah menggenggam rizki itu atau menahan rizki dari seseorang itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Apakah ada jaminan kalau seandainya dibentangkan di situ pada seseorang dia akan selamat? Bisa jadi dia malah celaka kan? Jadi kita berusaha mengambil hikmah itu dulu, satu dulu. Saya secara pribadi sering merenung. Saya melihat ada beberapa orang yang kayaknya begitu mudahnya terkait dengan harta. Tapi ada beberapa orang yang saya lihat begitu sulitnya. Saya merenung, belum tentu yang sulit ini nanti kalau diberi banyak, lantas dia bersyukur dan belum tentu dia selamat juga. Jadi saya mengambil hikmah bahwa bisa jadi di balik apa yang Allah sembunyikan untuk dia itu ada hikmah kebaikan yang mungkin dia tidak tahu. Satu. Yang kedua, soal rezeki itu memang butuh keyakinan. Kalau nggak yakin, nggak bisa, harus yakin memang. Bermodalkan baik sangka kepada Allah, berharapan baik terus kepada Allah, ngomong yang baik-baik, berkeyakinan yang baik, itu sedikit banyak berpengaruh pada lancar dan tidak lancarnya rezeki itu. Itu seperti itu. Jadi sependek yang saya pahami begitu sih Bu. Sependek yang saya pahami ya. Ya bahwa kemudian ada beberapa yang prosesnya agak lama, ada yang prosesnya kadang cepat, ya itu beda-beda orang lah, itu seperti itu. Jadi yang nggak ada pilihan lain memang harus begitu. Kalau nggak begitu, sekarang kalau ini contoh sederhana gini ya. Kalau misalnya ada orang miskin misalnya gitu ya, dia nggak terima, dia teriak-teriak, apa terus jadi kaya? Nggak juga kan? Dia punya utang nggak lunas-lunas, terus dia teriak-teriak, apa terus utangnya lunas? Nggak juga kan? Tapi beda kalau dia bersabar, dia mencoba beristighfar, dia coba bersedekah, dia coba bersilaturahim, dihadiri majelis ilmu, dia berdoa di masjid. Ada kemungkinan ada pertolongan Allah nggak? Ada. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita dipertontonkan di hadapan kita beberapa tokoh yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi kemudian jadi luar biasa. Kak Agim itu kan dulu tukang bakso. Iya. Artinya kalau kita bicara, kalau lihat beliau sekarang yang pesantrennya asetnya sampai ratusan miliar itu kan nggak kebayang oleh kita. Oleh beliau pun juga nggak kebayang barangkali. Tapi kalau Allah berkehendak, mau apa coba? Itu seperti itu. Yusuf Hamka itu dulu juga orang sempat miskin juga itu. Iya. Itu seperti itu. Mungkin Ibu tahu ada orang Kemang Pratama namanya Pak Haji Saiful Munir, itu juga tahun 96 kalau nggak salah beliau masih sopir mobil box. Sekarang uangnya udah nggak kehitung barangkali, insya Allah barokah, masya Allah barokah. Artinya saya lihat mereka yang begitu kan rata-rata orang-orang yang memang nggak pernah mengeluh dengan keadaan, dia berusaha terus untuk berbaik sangka kepada Allah dan terus berproses. Nah, di balik semua itu ya kita harus yakin itu tadi. Kalau nggak yakin, ya ini yang saya pahami, tapi ya yang saya pahami. Orang-orang hebat terdahulu itu, para nabi, para rasul, para salafus soleh, itu rata-rata mereka itu semuanya yang saya tahu itu tidak pernah mengeluhkan keadaan. Tidak pernah mengeluhkan keadaan. Ya, tidak pernah mengeluhkan keadaan. Yang ada adalah mereka berbuat. Ada kelelahan diserahkan sama Allah. Nabi Yunus, Nabi Yakub, innama ashku basti wa husni ilallah. Terus Nabi Musa dalam keadaan yang menegangkan, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Jadi ketika keadaan itu sudah sedemikian mencekamnya, mereka kembalikan pada Allah. Orang beriman di masa Nabi ketika takut-takuti terkait Abu Sufyan mau menyerang Madinah, diserahkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi ketika dakwanya ditolak, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul.
Jadi selalu begitu aja. Nah, kalau kita ngikuti caranya orang-orang soleh terdahulu bersikap, ya insya Allah kita juga akan diberi kemudahan-kemudahan gitu. Sebagaimana para orang soleh dulu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Saya itu kan kapan hari itu ada kakak-kakak atau ustadz lah, beliau ngasuh anak yatim banyak. Beliau oleh anak yatimnya ditanya, beliau kebingungan menjawab. Ustadz, anak-anak yatim saya pada nanya ke saya, kenapa ya kehidupan ini tidak adil? Ya? Di luar sana banyak orang punya anak, punya ayah, punya ibu, sementara kami tidak punya ayah. Ada yang tidak punya ibu, ada yang tidak punya ayah ibu. Dia anak-anak yatim ini mengeluhkan kenapa kehidupan tidak adil sama dia. Dia bilang gitu. Saya bilang sama kakak yang ngasuh anak yatim, saya bilang ini, Kak Rizal nanti bilang sama anak-anak yatim panjenengan, banyak orang-orang hebat dalam Al-Quran itu kehidupannya tidak sempurna secara duniawi nggak sempurna, tapi kemuliaannya tembus langit. Saya bilang, maaf, Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak punya putra, tidak punya anak, tapi kemuliaannya tembus langit. Siti Maryam tidak punya suami, tapi punya anak, kemuliaannya tembus langit. Asia suaminya kayak Fir'aun, bukan kayak, memang Fir'aun suaminya, tapi kemuliaannya tembus langit. Nabi Nuh dikhianati dakwanya oleh istrinya dan oleh putranya Kan'an, kemuliaannya tembus langit. Nabi Lut dikhianati oleh istrinya, dakwahnya saya bilang banyak. Kak Rizal, banyak orang yang kehidupannya tidak sempurna. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, tidak berayah, tidak beribu. Beliau artinya sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Kakeknya pun juga meninggal, diasuh oleh pamannya. Itu kan kalau secara duniawi nggak sempurna itu. Tapi kemuliaannya tembus langit. Jadi banyak orang yang secara duniawi tidak sempurna kehidupannya, tapi kemuliaannya tembus langit. Itu satu. Yang kedua, mereka semua itu orang-orang soleh tadi itu tidak ada satupun yang mengeluhkan keadaannya. Tidak satupun yang meratapi keadaannya. Yang ada menyerahkan semuanya pada Allah. Siti Asia dengan doanya kepada Allah. Siti Maryam dengan doanya kepada Allah, pengaduannya kepada, semuanya dia serahkan kepada Allah, semuanya pada Allah. Jadi tidak sibuk meratapi keadaan, tapi sibuk mengembalikan semuanya kepada Allah, berharapan terus kepada Allah, terus gitu aja. Gitu. Nah, kalau kita begitu, insya Allah. Tapi kan teorinya nggak semudah itu ya. Bah, makanya paling nggak kita sampaikan itu ke anak-anak ya. Karena saya pun ngalaminnya gimana, kan janjinya Allah tuh ketika kita haji dan umroh itu insya Allah akan menambah rezeki kita, menambah kekayaan. Termasuk menghindarkan dari kefakiran. Tapi keadaannya ketika saya pulang umroh, dan saya nggak merasakan itu. Nanti ujian juga gitu kan. Beberapa asumsi yang akan kita dapat meleset semua gitu. Tapi kalau dari Allah, Masya Allah gitu, ketika anak-anak mesti bayar kuliah, ada aja sampai kita gini, pengennya lebaran tuh bawa apa gitu, kita liburan di villa gitu. Masya Allah bisa gitu, dengan kelimpahan malah gitu. Padahal ketika pulang rumah gitu, semua tuh apa yang saya udah tertulis kita bakalan dapat itu semua meleset ke Allah. Malah kadang-kadang ada gitu terbesit di hati gini, ini beneran, padahal janji Allah itu kalau umroh kita kasarnya kita akan dirayakan. Itu benar-benar melawan itu puasa itu berat banget gitu. Sampai saya istighfar ya Allah, hindarkan dari buruk sangka. Buruk sangka gitu. Itu subhanallah susah banget gitu. Padahal saya ke anak-anak tuh berusaha meyakinkan mereka gitu, tapi ketika itu terjadi sama diri kita sendiri, kita menghadapinya tuh susah banget. Saya bilang anak-anak ini bener nggak ya puasa? Saya bilang ke anak-anak bahwa ketika kalian lahir itu sudah tertulis semua takdirnya kan. Betul. Jadi kasarnya ini bejana isinya rezeki kalian. Jadi semua tergantung kalian. Kalau kalian ahli ibadah, kalian melakukan semua apa yang Allah suruh, itu akan ngalir terus gitu. Dan
Allah mungkin akan memberikan kasarnya limpahan gitu, nggak satu-satu, setengah-setengah gitu. Tapi kalau kalian nggak ibadah, ya Allah juga nanti juga akan persulit gitu ngasihnya. Tapi ini ada rezeki kamu gitu, itu rezeki kamu. Baik, secara prinsip ini baik. Secara etikot yang Ibu sampaikan benar, tidak salah. Tapi gini, sebenarnya kalau kita bicara rizki duniawi terutama, itu sebenarnya Allah atur dalam sebuah sistem yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu proses, sebab akibat kausalitas. Makanya kan Nabi mewajibkan kita tetap untuk berusaha, mewajibkan kita untuk tetap berstrategi, tetap bermusyawarah, tetap berdoa dan seterusnya. Yang menarik ini Bu sebenarnya, ketika rizki udah dijamin, ada satu hal yang tidak Allah jamin dari rizki itu apa? Keberkahan. Nah itu yang mesti kita lebih usahakan lagi. Makanya kalau cuma banyak itu bisa diperoleh dengan meminta, tapi kalau berkah kan dengan memberi. Itu diantaranya. Makanya kalau kita bicara konsep itu sebenarnya yang prinsip dari rizki itu tidak hanya sekedar banyaknya tapi berkahnya. Apa yang Bu sampaikan sebagai dasar akidah itu benar, tidak salah. Memang begitu. Tapi nanti berkaitan dengan sunnatullah tetap harus dijalani. Artinya jangan sampai misalnya kita hanya berproses misalnya kita hanya nggak berani ngomong hanya sih, karena doa itu juga bagian dari usaha sih, nggak berani saya. Iya, kan ada orang yang ngomong hanya berdoa aja, enggak berani saya, karena kadang doa itu justru yang menggerakkan. Iya betul, karena kadang doa itu justru yang menggerakkan semuanya dan itu Allah. Dan kadang-kadang terlupakan itu Mas. Iya, saya nggak berani ngomong gitu, saya ralat nggak berani. Ya itu kan menantu gitu kan, menantu. Kan kalau anak-anak sudah dari kecil saya buat presiden, saya terus gitu kan. Ya, jadi mereka insya Allah samina wa gitu kan. Tapi kan kalau orang luar kita kan nggak tahu pengajarannya seperti apa itu. Dan kalau kita masukin seperti apa yang kita masukin sama anak, khawatir ada konflik yang pasang. Itu jadi salah satu pasang ketika mereka dikasih anak hamil, si suaminya tuh bilang pantas kemarin tuh rezekinya berdasarkan mungkin tersebut kan rezekinya besar. Terus saya kan kaget nih ngomongin jangan bilang begitu. Karunia anak itu tidak akan mengurangi sama sekali. Jadi pikiran ketika dia ada masa sulit gitu kan, mungkin ini jawabannya kenapa kemarin sulit, karena zonya itu tidak akan diberikan rezeki ini gitu. Ya itu tidak ada hubungannya sama gitu. Bukti yang saya waktu nanti ketika mereka punya anak, itu kan ada kebutuhannya nih maksudnya akan bertambah. Jangan sampai dia berpikir ketika punya anak rezekinya dia akan berkurang karena dia harus memenuhi kebutuhan si anak. Itu yang saya maksud. Bahwa semua orang punya rezekinya masing-masing tanpa mengurangi rezeki orang tuanya gitu. Kesimpulan sederhananya memang husnudzon, berbaik sangka kepada Allah itu cuma enak ngomongnya aja. Kadang praktiknya memang sulit pakai dalil. Untuk menjaga keyakinan itu memang kadang butuh perjuangan. Ya itu nggak cuma sekelas ibu, sekelas saya, yang bukan berarti sebaik ya. Yang saya yang sering ngajar aja kadang masih harus berjuang juga. Kepontal-pontal juga kadang. Tapi ini bersyukurnya pada Allah ya, karena kita ada ilmu sehingga paling enggak itu ada kendali. Paling enggak kita tahu jalan pulang lah. Kita tahu jalan pulang. Andai kan ada tersesatnya itu kita ada jalan pulang. Betul. Itulah kelebihannya kalau kita ngaji. Kalau kita punya ilmu, kalau ada apa-apa itu kita tahu jalan pulang. Soalnya itu Gimana? Banyak Pak Ustaz. Banyak.
Ini dewan pengajian. Begitu dewan. Apa? Dewan. Oh, ada gitu kan? Ya, Oke. saya itu kan untuk Pak Ustadz. Bukan nanti ada tar aja. Oke. Terus jadakan. Anggota dewan. kawan-kawan Bekasi. Dari partai, kalau beliau dari partainya Pak SBY. Demokrat. Dia anggota dewan. Dulu suaminya. Oh, suami. Istri anggota dewan. Kita juga dewan pengajian. Dewan kemakmuran masjid. Kita nggak apa ya? Sama orang Kemang, Bu, orang Kemang. Orang Kemang, ge. Orang Kemang banyak pejabat. Pak siapa namanya itu suaminya? Dulu RW dulu, Pak. RW dulu. RW di bloknya itu TK Kasur itu. RW RW 12 itu ya? Iya, data berapa itu lah? Pak Ustadz kenal RW 12 Pak Reno. Tahu nggih. Itu istri saya bilang operasi itu operasi tumor. Operasi tumor itu Ya ya, Allah. istrinya Pak Reno. Nggih. Pernah kejaksaan. Nggih. Pak Renonya pernah kejaksaan. Padanya orang Ajudannya jaksa kan Kemang 5 kalau nggak salah, betul. Bener ya, Kemang 5, bener. Pak RW. Pak RW beliau. Sudah operasi sudah. Udah. Ya itu yang Pak, saya minta doanya Pak Ustadz. Oh itu. Iya beliau jamaah di Rodotul Jannah di Kemang 5 gitu. Iya betul. Waktu itu kan selamatan rumahnya yang dekat Regensi, yang seberang Regensi itu. Iya. Sampingnya Indomaret ya, nggak salah. Situ ya. Ya, enggak. Saya pernah tasakuran nempati rumah barunya kayak. Iya. Ya. Oh itu. Iya, ketemu kan kita ya itu. Iya, betul. Itu Pak RW itu beliau. Kapan operasi? Sekarang kondisinya mana? Bagus. Lumayan besar Pak Ustadz. Tumornya. Itu pada luarnya Pak Ustadz, perkiraan dokter itu beliau bakalan lumpuh sebelah, terus nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan gitu. Tapi Masya Allah begitu. Terus kan kita ngobrol-ngobrol, terus saya bilang gini, yakin gitu kalau minta pertolongan Allah sama doa orang tua. Terus sedekah. Masya Allah setelah masuk itu nggak ada. Masya Jadi bisa ngomong, Masya Allah. padahal yang diagnosa itu dokter itu. Ya Allah. Kemungkinan buruk itu nggak terjadi sama. Iya. Alhamdulillah, Masya Emang Allah. takdir Allah tuh kadang-kadang nggak masuk logika. Nggih. Saya tutup ya ini ya. Terlalu berisik Pak Ustadz.